Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Cyber Muhammadiyah yang sudah bergabung dalam mata kuliah kita, yaitu Organisasi dan Arsitektur Komputer. Pada malam hari ini, kita akan membahas tentang apa sih itu tentang sistem operasi. Nah, sebelum kita masuk tentang sistem operasi, pada saat dewasa ini, kita sudah banyak melihat beberapa sistem operasi, tentunya dari komputer ya. Kalau dari komputer, kita bisa mengenal istilah dari produk Microsoft, yaitu Windows. Nah, Windows ini sudah ada banyak versinya, mulai dari Windows 1998 atau lebih dikenal dengan Windows 98, yang akhirnya mulai dari XP, kemudian ada Vista juga, kemudian ada Windows 7, Windows 8, dan Windows 10, dan terakhir di Windows 11. Tidak kalah dari itu, ada juga sistem operasi yang cukup populer, yaitu adalah sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux ini adalah core-nya Unix, yaitu adalah sistem operasi yang sifatnya open source. Jadi memungkinkan semua orang dapat mengembangkan sistem operasi ini menjadi lebih baik. Nah, di era sekarang, di smartphone kita juga menggunakan yang namanya sistem operasi, yaitu sistem operasi Android. Sistem operasi Android tersebut juga berasal dari Linux, sehingga pengembangannya menjadi Android. Nah, Android pun juga memiliki banyak versi. Kemudian ada juga di produk Apple, ya, yaitu macOS. macOS dan iOS sendiri merupakan intinya adalah Linux juga, yang telah dikembangkan kemudian dikomersialkan. Kemudian ada juga seperti Windows Phone ya, tapi Windows Phone itu kalah populer dengan Android karena Android yang dia versinya murah dan dapat dikembangkan dan eh, dibangun ke kompatibel ya, maksudnya kompatibel di berbagai hardware seperti itu. Kita juga bisa mengenal Linux ya dari segi kebutuhan. Mayoritas Linux digunakan untuk sistem operasi server. Tapi Windows juga ada nggak buat Windows Server? Ya ada ya, Windows Server itu juga ada. Hanya saja lebih banyak digunakan adalah sistem operasi Linux karena dia gratis dan open source. Sedangkan kalau menggunakan Windows Server itu umumnya berbayar ya. Seperti itu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan ada 6 pembahasan ya. Yang pertama ada pengenalan sistem operasi, yang kedua sejarah sistem operasi, yang ketiga fungsi sistem operasi, yang keempat komponen sistem operasi, yang kelima ada keamanan, dan yang terakhir adalah tren dari sistem operasi. Mari kita mengulas dulu pengenalan sistem operasi ya. Sistem operasi adalah program yang berfungsi sebagai pengatur dan pengendali semua sumber daya pada sebuah komputer. Sistem operasi bertindak sebagai perantara antara pengguna aplikasi dan perangkat keras. Sistem operasi dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis seperti sistem operasi desktop, server, mobile, dan embedded. Nah, setiap jenis sistem operasi memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda. Ya, dapat dilihat ya bahwa sistem operasi desktop itu adalah diuntukkan adalah sebagai sistem operasi yang mana kita menggunakan komputer, personal komputer, kemudian juga menggunakan laptop dan lain sebagainya. Nah, sedangkan sistem operasi server ini umumnya menggunakan Linux seperti itu. Nah, kalau mobile nih ada Android, ada iOS. Kalau embedded nih, apa sih Pak? Kalau embedded ini dia bisa menggunakan Linux, Python, dan segala macamnya ya. Embedded ini pada umumnya digunakan untuk seperti Raspberry Pi, seperti eh, Arduino, yang mana pengembangannya itu menggunakan sistem operasi sendiri.
Seperti itu. Kemudian next kita membahas tentang sejarah sistem operasi ya. Nah, sistem operasi ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1950-an untuk mengelola mesin-mesin besar seperti mainframe. Pada awalnya, sistem operasi hanya terdiri dari beberapa program kecil yang digunakan untuk mengatur input atau output dan memori. Dalam perkembangannya, sistem operasi semakin kompleks dan banyak fitur-fitur baru ditambahkan. Contoh sistem operasi yang populer saat ini antara lain ada Windows, macOS, Linux, dan Android. Nah, jadi pada awalnya sistem operasi itu digunakan ya untuk mengatur input, output, dan memori. Nah, seperti yang kita lihat bahwa di sebuah alat-alat alat-alat modern sekarang ya, misalnya kayak mulai dari untuk pembuka ban mobil, kemudian kalau kita melihat di industri-industri otomotif, itu semua perangkat-perangkat sudah menggunakan komputerisasi, yang mana komputerisasi di dalamnya itu juga sudah memiliki sistem operasi sendiri-sendiri, seperti itu. Misalnya kayak dikembangkan di Cina, di US, maupun di tempat lain. Nah, di sana itu sudah banyak sekali sistem operasi yang mereka tanamkan bahkan di setiap device gitu. Bahkan di smartwatch sendiri juga punya sistem operasi. Ada yang pakai Linux, ada yang pakai macOS, ada yang pakai iOS ya, sorry, ada yang pakai iOS, ada yang pakai Windows dan segala macam seperti itu. Nah, jadi perkembangan sistem operasi ini hampir mencakup keseluruhan ya device kita pada saat sekarang ini. Tentunya yang memiliki interaksi dengan user secara langsung. Rata-rata sudah menggunakan sistem operasi. Bahkan sistem bank sekalipun atau ATM yang bisa dapat kita jumpai itu sudah menggunakan sistem operasi sendiri. Seperti itu. Jadi dia tidak menggunakan sistem operasi seperti Windows terlebih dahulu, kemudian baru menggunakan program baru sebagai sistem operasi ATM. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi kalau modelnya device atau perangkat mesin ATM itu pada umumnya sudah memiliki sistem operasi yang langsung diinstal dari sananya. Sehingga langsung seorang teknisi itu tinggal menyeting sesuai kebutuhan dari bank tersebut. Oke, next kita bahas tentang fungsi sistem operasi. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi fungsi sistem operasi? Sistem operasi memiliki beberapa fungsi utama yang mana dia dapat mengatur alokasi memori, mengatur proses dan thread, mengatur input, output, dan menjaga keamanan sistem. Selain itu, sistem operasi juga dapat memberikan layanan seperti manajemen file, manajemen jaringan, dan manajemen power management pada perangkat mobile. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, sistem operasi ini yang menjembatani antara interaksi manusia dengan mesin atau komputer secara langsung. Nah, sistem operasi ini menghadirkan berbagai visual yang dapat dimengerti oleh manusia. Misalnya kayak di Linux pada umumnya menggunakan teks meskipun mereka juga memiliki uh, desktop juga. Berbeda dengan Windows yang mana kalau Windows lebih ke graphic user interface yang mana dia lebih banyak menampilkan konten-konten agar usernya dapat memahami dengan baik. Kemudian dari segi settingan banyak menggunakan visual-visual sehingga kita dapat memahami dan cepat mengerti. Berbeda dengan Linux yang pada umumnya dalam pengaturan di sistem operasinya kita menggunakan perintah-perintah tertentu untuk dapat menjalankan sistem operasi tersebut. Seperti itu. Nah, sistem operasi ini juga menjaga kestabilan dari sistem hardware kita. Dan kemudian dia dapat membantu hardware kita untuk mengonsumsi daya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian sistem operasi ini juga membantu untuk menstabilkan atau membuat pekerjaan atau hubungan antar hardware di dalam mesin atau komputer kita itu menjadi harmonis seperti itu. Jadi dia lebih balance, stable, dan tidak ada kendala yang
dapat merusak hardware-nya sendiri seperti itu. Jadi sistem operasi ini berperan juga misalnya ketika kita ingin menginstal suatu uh, software atau perangkat lunak tambahan. Misalnya kita untuk mengerjakan desain grafis, kita membutuhkan software atau perangkat lunak yang mana itu kita gunakan untuk mendesain seperti Adobe Illustrator, ada seperti Corel Draw, Photoshop, Canva, dan lain-lain. Nah, kemudian sistem operasi ini menjadi jembatan antar manusia dan mesin sekaligus antar perangkat lunak dan komputer ke komputer seperti itu ya. Oke, next kita bahas tentang apa sih komponen dari sistem operasi itu. Nah, kalau kita melihat dan kita pelajari yang sebelum-sebelumnya, kita banyak membaca ya, atau kita banyak juga menelaah ternyata kalau kita mau bangun komputer sendiri itu tidaklah mudah karena ada beberapa level-level hierarki dari sistem komputer itu sendiri. Nah, hari ini kita belajar tentang komponen sistem operasi. Nah, ternyata sistem operasi ini terdiri dari beberapa komponen yang mana seperti kernel, driver, shell, utilitas, dan utilitas sistem. Nah, kernel ini merupakan inti dari sistem operasi yang mengatur akses ke sumber daya perangkat keras. Driver digunakan untuk menghubungkan perangkat keras dengan sistem operasi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan shell. Nah, kalau di Windows kita sering dengar ya, atau pernah mungkin melihat kalau di Windows namanya PowerShell ya. Di mana shell ini merupakan antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem operasi melalui command line atau GUI. Sedangkan utilitas sistem adalah program-program tambahan yang membantu dalam manajemen sistem, seperti manajemen file, manajemen jaringan, dan manajemen proses. Nah, kalau kita ngomongin shell ini, jadi kalau di sistem operasi Windows itu kita punya dua ini ya, program ya. Ada yang disebut dengan command prompt, kemudian ada disebut dengan PowerShell. Bedanya apa sih command prompt sama PowerShell? Kalau PowerShell itu memungkinkan kita untuk langsung berinteraksi dengan komputer kita langsung ke mesin atau ke hardware kita. Tapi berbeda halnya dengan command prompt ya, atau command line atau kita sebut dengan CMD. Nah, itu adalah program yang memungkinkan kita untuk berinteraksi secara langsung dengan perangkat lunak yang terinstal di sistem operasi kita. Nah, sehingga kalau di Windows itu dibedakan. Jadi ada command prompt, ada PowerShell. Berbeda halnya dengan Linux. Kalau Linux atau Mac OS itu umumnya menggunakan satu software yang disebut dengan terminal gitu. Nah, di terminal itu kita bisa melakukan banyak hal gitu, setting jaringan, bisa ngecek pemberitahuan, bisa ngecek komunikasi antar perangkat lunak, jaringan, kemudian manajemen file dan segala macam. Seperti itu. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi apa aja sih komponen sistem operasi, yaitu ada kernel, driver, shell, dan utilitas sistem. Seperti itu. Oke, kita next tentang keamanan sistem operasi ya. Ternyata keamanan sistem operasi ini juga penting ya, karena dia dapat mencegah dari serangan malware dan hacker. Beberapa cara untuk meningkatkan keamanan sistem operasi antara lain menggunakan firewall, ada antivirus, enkripsi data, dan update sistem secara berkala. Selain itu, pengguna juga harus memperhatikan keamanan password dan tidak menginstal software yang tidak diketahui atau mencurigakan. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang keamanan sistem operasi, tentunya kembali juga kepada diri kita sendiri, yang mana kita harus aware, yaitu tentang antivirus. Kemudian enkripsi data, dan update sistem secara berkala. Jika rekan-rekan menggunakan sistem operasi Windows 10 atau Windows 11, saya sarankan untuk Anda bisa berlangganan ya, membeli sistem operasi itu secara sah. Karena
Hal tersebut berkaitan dengan keamanan data. Apalagi sekarang segala device itu tidak mungkin atau akan kurang powerful jika dia tidak terhubung ke jaringan komputer. Nah, di jaringan komputer atau internet umumnya sekarang rentan dari serangan cyber. Oleh karena itu, dengan kita berlangganan sistem operasi eh, yang legal, kita dapat mengupdate sistem secara terus-menerus, secara berkala, agar komputer kita dapat aman dari serangan hacker atau lain sebagainya. Selain kita juga perlu berlangganan sistem operasi, kita juga penting di berlangganan antivirus yang berbayar. Karena kenapa? Karena antivirus yang berbayar memungkinkan kita untuk tidak dapat dilacak oleh sembarangan orang, ataupun kita dapat mengamankan komputer kita lagi menjadi 2 kali lipat seperti itu. Kalau dalam keamanan firewall, menurut saya itu tergantung dari jaringan kita, ya, jaringan internet. Maksudnya adalah rekan-rekan perlu waspada jika berada di tempat-tempat public space, ya, misalnya seperti stasiun, terminal yang menyediakan wifi gratis. Saya harapkan Anda tidak melakukan login media sosial ataupun email ketika terhubung dengan jaringan tersebut. Karena apa? Karena jaringan publik seperti itu rentan jika kita melakukan login di sana. Kemungkinan ada yang jahil seperti itu. Kita tidak dapat menentukan siapa yang jahil atau lagi menyadap jaringan kita. Jadi tetap aware, karena keamanan sistem operasi bergantung juga dengan keamanan data, keamanan privasi kita, dan perangkat-perangkat kita yang lain. Nah, kemudian juga keamanan password. Nah, pastikan laptop atau device Anda selalu memiliki password yang tidak mudah ditebak. Yang menggunakan tanggal lahir, default password, atau password-password yang umum digunakan. Kemudian hindari menginstal software yang ini software bajakan, ya. Misalnya Anda nge-crack suatu software secara ilegal, saya tidak menyarankan, karena kemungkinan apa yang Anda install itu bukanlah software yang sebenarnya, tapi lebih ke malware atau bisa saja menjadi virus seperti itu. Nah, jadi Anda harus aware. Kemudian jika ada software-software yang Anda tidak terlalu familiar, jangan sembarangan diinstal di komputer Anda. Ya, kemudian ini sesi terakhir dalam kuliah kita hari ini, yaitu tren sistem operasi. Nah, tren sistem operasi saat ini adalah penggunaan sistem operasi open source seperti Linux dan Android. Open source memungkinkan pengguna untuk mengakses kode sumber sistem operasi dan melakukan modifikasi sesuai kebutuhan. Selain itu, penggunaan sistem operasi mobile semakin populer karena mobilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem operasi desktop. Perkembangan teknologi juga membuat sistem operasi semakin mudah digunakan dan lebih intuitif. Nah, maksudnya adalah sistem operasi ini pada tren kita hari ini, yaitu kebanyakan menggunakan Linux. Nah, Linux yang user friendly itu manifestasinya adalah Android. Nah, Android hari ini hampir menguasai semua device yang kita gunakan, mulai dari tablet, smartphone, laptop atau komputer, kemudian smart TV, smartwatch, dan lain sebagainya. Nah, kenapa Android ini menjadi tren? Yaitu karena dia sifatnya open source dan free. Banyak sekali developer-developer yang kemudian berlomba-lomba untuk menghadirkan sistem operasi Android yang terbaru. Makanya sistem operasi di smartphone Android itu selalu berkembang. Seperti itu. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan pada sesi kuliah kita pada malam hari ini di mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer bersama saya Ridho Surakusuma. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.